pengantin kita yang besok tanggal 15 September hari Minggu akan melaksanakan ijab kabul atau menikah dan sekaligus resepsi. Mungkin nanti tausiahnya kalau saya boleh request mengenai bagaimana sih menikah yang menjadikan rumah tangga kita itu samawat, sakinah, mawadah atau warohmah. Apakah yang disebut keluarga samawah itu yang punya istrinya cantik, atau liburannya dengan jet pribadi kayak Pak De Mulyono yang lagi viral, atau yang bagaimana? Nanti Bapak Ustadz Samit akan menerangkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita yang tua-tua ini untuk ilmu mengatur atau membina rumah tangga lagi, dan bekal mempersiapkan diri untuk calon pengantin laki-laki ini dalam membina rumah tangga. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ustadz. Ya, siap. Siap aja. Ehonya habisin aja ehonya. Ehonya kecilin. Ehonya habisin aja. Saya nggak usah eho Pak, kalau ngomong jadi kurang enak Pak. Ya. Kalau nyanyi sholawatan boleh pakai eho. Ehonya habisin Pak, habisin aja Pak. Udah kayak orang ngomong biasa aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pakai eho nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di atas kampak. Di sini doang cakep ini. Di sini kayaknya kaum tua semua. Jadi lambat jawabnya. Insya Allah yang tua panjang umur. Yang muda tahu diri kalau ada yang tua. Ente harus hargain yang tua. Bagaimanapun yang tua udah duluan lahirnya. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan, rahmat dari Allah diberikan kepada kita semuanya. Sekali lagi ini tolong dikecilin, jangan sampai bising Pak, tolong. Halo. Ehonya habisin aja Pak. Siapa yang megang itu Pak? Eko. Di belakang ya? Eko. Ehonya tolong dong, ehonya. Mic-nya matiin nggak? Pusing orang. Mic-nya matiin Pak? Jangan. Ya udah, ehonya matiin aja Bang. Kalau bassnya nggak apa-apa, bassnya nggak apa-apa. Udah nih, udah belum? Nyaman nggak di kuping Pak? Enak nggak? Enak. Oke. Belum ya? Belum. Wah, ini kalau di Betawi orang begini dapat golok nih Pak. Udah ya, lanjut ya. Salam lagi Pak yang kedua. Mudah-mudahan kita malam hari ini Pak benar-benar bisa mengambil manfaat daripada acara ini Pak ya. Karena saya banyak Pak ngisi acara pernikahan cuma sekedar pernikahan doang Pak. Tetapi tidak ada manfaatnya buat jamaah. Kenapa? Cuma yang diingat bercandanya doang. Saya pengen malam hari ini saya serius Pak ceramahnya. Kira-kira mau serius atau bercanda Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana an-nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salawat Pak, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan yaitu sahibul bait yang bernama Bapak Hero. Mana beliau tadi? Masya Allah. Kita doakan beliau sehat berkah panjang. Itu suruh cepat-cepat ntar ya. Insya Allah. Yang saya hormati yang lainnya mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, dan tidak lupa ada Menteri Perhubungan bagi saya malam hari ini yaitu Bapak Zaini. Kenapa beliau Menteri Perhubungan? Karena beliau yang ngubungin saya. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur, dan di sana ada Ketua DKM kita yaitu
Bapak Haji siapa ya yang sering ke masjid, kenal nggak ente? Bapak Haji. Ya, ini jarang ke masjid nih bocahnya. Jarang ke masjid diketahuan gitu nih. Jangan-jangan datangnya ke Cibitung Pasar Induk lu ya. Masya Allah. Kita doakan ketua DKM kita sehat, berkah, panjang umur, dan seluruh daripada yang hadir pada kesempatan kali ini. Orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, semua kita doakan sehat, berkah, panjang umur. Insya Allah lebih terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabban. Ini kecilin anunya nih. Oh Pak, oh karena kesini kali Pak ya. Ini Pak, tolong Pak, geser Pak. Mana? Diputerin. Tolongin Pak. Jadi kuping saya budak Pak ini. Iya. Ini kayaknya sih sengaja ini kayaknya nih. Sonaya. Nah gitu. Pak Adi kebisikan dong. Ah? Sono. Biar ngaji dia sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pada malam hari ini Pak, kita dikumpulin sama Allah di sini Pak nih. Sebelum kita ngapa-ngapain Pak, ayo kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Pak, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hati. Cek. Bang, mic satu, satu lagi mic satu. Nah. Halo. Bagusan ini ya? Ini apa ono? Ini aja. Ya ini lebih nyaman insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Pak, orang yang bersyukur mengucapkan hamdalah itu akan ditambahin nikmatnya sama Allah. Alhamdulillah tadi kita udah ngucapin hamdalah, insyaallah nikmatnya ditambahin kepada kita semuanya. Saya Pak ngamalin syukur itu luar biasa Pak saya. Makanya saya alhamdulillah Pak ngerasain awalnya motor saya satu Pak, gara-gara bersyukur motor saya jadi berapa Pak? Jadi berapa Pak? Berapa? Awalnya Pak rumah saya satu, gara-gara bersyukur rumah saya jadi berapa Pak? Lumayan ono. Lain lagi coy. Jadi dua. Awalnya Pak mobil saya satu, gara-gara bersyukur mobil saya ditambahin jadi berapa Pak? Awalnya istri saya satu Pak. Berani lah Pak. Tambah lagi. Kata Bapak tawa aja nih. Jangan dipikir Ustadz itu penakut Pak, kagak. Demi Allah, demi Rasulullah, ketika ayat Allah bicara A, maka Ustadz harus melakukan A. Betul Pak? Betul Pak? Percaya nggak kalau saya bininya lebih dari satu? Enggak. Kata Pak Haji Zaidi katanya, Ustadz kan PNS, nggak percaya gua. Masya Allah. Pokoknya Pak bersyukur sama Allah ditambahin nikmatnya. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Saya kagak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu pendek, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Sekarang kalau misalkan acara begini Pak, ini kan acara tentang judulnya adalah bagaimana membina rumah tangga yang sama rata. Apa Pak sama rata itu? Kalau tadi kan samara, saya sama rata. Sakinah, mawaddah, rahmah, dan taqwa. Jangan lupa Pak.
Seorang suami menginginkan keluarganya yang takwa. Seorang istri menginginkan keluarganya yang takwa. Buat apa bahagia tapi kagak takwa? Betul Pak? Buat apa dia sakinah tapi kagak takwa? Betul Pak? Buat apa dia rahmah tapi dia kagak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi dia senang di dunia tapi sengsara nanti di akhirat. Betul Bapak? Makanya saya tambahin takwa sama rata. Sekarang saya mau tanya, ini Bapak kira-kira keluarganya sudah sama rata apa belum Pak? Insya Allah. Menuju. Kayaknya subuhnya kesiangan mulu dia nih. Makanya masjid kita kayaknya subuhnya satu baris doang ya Pak? Pak Haji, berapa baris Pak Haji subuhnya? Dua baris. Kadang-kadang 2 baris. Itu orang semua. Dapur bayangan. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka saya mau cerita begini Pak. Ada di dalam satu kitab, nama kitabnya namanya Qurratul Uyun. Apa nama kitabnya? Qurratul Uyun adalah kitab tentang rumah tangga Pak. Di sana ada satu kisah, ada namanya seorang sahabat Pak. Seorang sahabat ini dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Ukaf. Siapa namanya Pak? Ukaf. Apa namanya? Ukaf. Beliau seorang sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bertanya sama si Ukaf ini Pak. Ente udah nikah apa belum? Rasul nanya pertama bukan kabar Pak, bayangin. Nikah, berarti nikah kira-kira penting apa kagak Pak? Makanya yang duda tolong kawin lagi. Dengerin nih. Nabi pertama kali nanya bukan kabar, udah kawin apa belum? Dengerin nih. Ngaku umat Nabi apa kagak nih ente nih? Gitu aja deh sekarang saya. Lah emang begitu. Nabi pertama kali nanya sama sahabat, udah nikah apa belum? Si Ukap langsung jawab begini. Kata dulu apa? Udah jawab. Kata si Ukap, ya Nabi, saya belum nikah. Itu Nabi seakan-akan kesel Pak sama si Ukap itu. Mukanya kesel. Terus Nabi bertanya sama si Ukap, ente punya pacar apa kagak? Tak dulu punya baik. Kata orang tersebut, kagak ya Rasul. Saya kagak punya pacar, saya kagak punya TTM-an, saya kagak punya cem-ceman. Ngerti TTM-an nggak Pak Haji? Nggak ngerti ya? Nih anak ini nih ngerti Pak Haji. Apa tong TTM-an tong? TTM-an apa? Teman tapi, itu Kong. Teman tapi mesra. Itu Ukap ditanya begitu, kagak jawab. Kagak ada ya Rasul, kagak ada TTM-an, kagak ada pacar-pacaran, kagak ada ya Rasul. Terus Nabi nanya lagi Pak, oh jadi ente belum kawin karena emang kagak punya pacar, karena emang kagak punya niat nih orang buat nikah Pak. Lalu Nabi nanya lagi, ente punya duit apa kagak kalau misalkan nikah? Punya ya Rasul. Ente usaha apa? Saya dagang ya Rasul. Saya alhamdulillah kalau hidup saya cukup, bahkan mungkin berlimpah ya Rasul. Saya termasuk bukan orang-orang yang susah, tapi mungkin termasuk orang-orang yang kaya ya Rasul. Lalu apa dibilang sama Rasul? Kalau begitu ente nanti seandainya ente orang Nasrani, ente akan menjadi rahib-rahib di gereja-gereja. Seandainya Pak. Tapi ente adalah seorang Muslim, ente kagak ngikutin sunnah saya, kata Nabi begitu Pak. Ente kagak mau nikah, ente kagak ngikutin sunnah saya, dan saya kagak akan ngakuin ente sebagai umat saya. Tuh Pak, digituin Pak sama Nabi.
Makanya yang duda cepetan ngapain? Kawin. Ngapain? Mana yang duda angkat tangan duda. Tapi kalau yang duda udah 70-an jangan mikirin kawin, muter tasbih aja banyakin. Kalau mikirin kawin kapan muter tasbih ente? Kalau misalkan Nabi bilang begitu, maka Nabi melanjutkan kalimatnya apa Pak? Nanti pada hari kiamat, aku dan para nabi-nabi yang lain itu dihitung sama Allah bagaimana berapa jumlah umatku. Dan aku berbangga kepada Allah pada hari kiamat. Aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak, sedangkan umat yang lain sedikit. Maka kalau hari ini kita belum menikah, dianjurkan harus menikah. Kalau hari ini kita menikah baru satu, maka harus ada dua aja. Dengerin. Ente kan udah masih bujangan apa udah nikah ente? Belum nikah. Belum laku dia ya? Orang punya duit. Perempuan sekarang mah Pak, mohon maaf Pak, perempuan sekarang. Nih bapak-bapak kalau pengen dihargain kuncinya satu Pak, DUIT apa Pak? Kita mau jelek Pak, yang penting kita banyak. Kita mau hitam, bulukan Pak, bulukan digaruk ngebul Pak. Yang penting banyak duit. Kita mau kagak pulang-pulang Pak, kagak pulang-pulang Pak, mau seminggu, sebulan, yang penting di rumah ditinggalin. Jadi kita berharga mana sama duit Pak? Paham gak ente tuh? Ibu-ibu ada di dalam, ibu-ibu itu ada. Bu, ibu udah saya sampaikan tuh aspirasinya tuh. Makanya kalau misalkan bapak pengen dihargain, penuhi Pak hak istri bapak. Istri, nafkah itu ada yang bentuknya lahir, ada yang batin. Perempuan Pak tidak semuanya dipenuhi lahirnya kemudian selesai, tapi juga butuh yang namanya batin. Ada juga perempuan Pak dikasih nafkah batin tidak cukup, dia butuh nafkah lahir. Maka lahir dan batin nafkahnya harus kita berikan. Kalau bisa sebelum diminta sudah kita berikan. Betul Pak? Betul. Nih bapak belah sini nih. Sekarang saya mau tanya, kalau malam Jumat bapak ngasih nafkah batin apa kagak? Kadang-kadang. Lo namanya nih bocah berarti nih bahagia di atas penderitaan orang. Nggak boleh begitu ya. Benar kalau kata beliau, kadang-kadang kenapa daripada saya kemudian melaksanakan itu saya tahajud Ustaz. Tuh. Tahajud kan juga pahalanya besar Ustaz. Tapi kata yang melakukan itu, tapi kan malam Jumat jihad fisabilillah Ustaz. Betul juga. Wah ini yang rajin malam Jumatan. Masya Allah. Makanya ini kita hari ini sekarang diingatkan, bukan hanya nasihatin yang calon pengantin, bukan. Kita juga Pak, kita. Yang udah tua, termasuk saya Pak. Saya ini bukan nasihatin bapak-bapak. Kalau bapak mungkin lebih baik. Saya nasihatin diri saya. Karena apa? Saya sebagai ra'in, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Kita pemimpin Pak. Makanya suami jangan mikirin itunya doang. Malam Jumatnya doang lo pikirin, jangan. Pikiran yang enak-enak lu mau. Nih jamaah sekalian yang berbahagia, maka udah berapa menit saya ngomong tuh Pak? Aku lebih. Ceramah kalau udah ngomong udah nggak kerasa tuh Pak ya. Nah jamaah sekalian berbahagia, maka saya akan sampaikan Pak, minimal
itu ada 3 atau 4 cara mengejar keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hak dan tanggung jawabnya harus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama Pak, pengantinnya mana pengantinnya? Ente pengantinnya. Berarti ini pengantin perempuannya kemana? Sana. Di Bonongo, Pak. Bonongo kemana? Permai. Masya Allah. Ujung Harapan itu Pak wilayahnya. Saya gede di ujung Malang Pak. Dulu ujung Malang itu. Sekarang ujung Harapan di sektor 5 ya. Sektor 5 ya. Oh, dekat ruko-ruko berarti dia Pak. Makanya kalau misalkan hari ini nasihatin ente, berarti nasihatin kita semuanya. Saya mau sampaikan minimal ada 4 atau maksimal ada 4 daripada cara kita mengejar sakinah, mawaddah dan rahmah serta takwa. Yang pertama apa? Saya menyampaikan dulu yang pentingnya, karena nikah itu adalah ibadah, Pak. Nikah ibadah bukan, Pak? Ibadah. Sholat ibadah bukan, Pak? Semakin banyak sholat, semakin banyak pahala. Berarti semakin banyak nikah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya semakin banyak kebaikan nikah gitu maksudnya. Ini jangan nambah nikah lagi, belum juga kawin ente. Masya Allah. Jadi maksud saya begini Pak, karena nikah adalah ibadah. Ibadah itu Pak syaratnya niat dulu Pak. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya bergantung sama niatnya. Maka kalau ini adalah ibadah, nikah adalah ibadah, niatnya lah dengan sebenar-benarnya niat karena Allah Subhanahu. Kalau nikah Pak tujuannya cuma gara-gara perempuannya cantik, cantik akan luntur. Setahun kagak, 2 tahun kagak, 3 tahun, coba 10 tahun. Luntur apa kagak cantiknya? Luntur. Tergantung perawatan lah. Buset. Udah kayak apa namanya Pak? Titi DJ, tahu Titi DJ Pak? Pak, Titi DJ tahu nggak Titi DJ Pak? Itu orang udah 60 tahun kurang Pak, masih bening wae itu perempuan Pak. Ada lagi yang namanya bukan Titi DJ, nenek-nenek Pak, kita masih kecil dia udah main film remaja Pak itu. Namanya Titi Puspa. Nah ini apa di Pak? Ya kan dia masih bening aja Pak ya. Masya Allah, tergantung duit, tergantung perawatan katanya begitu. Tapi tetap aja Pak, onderdil mah nggak bisa dibohongin. Bener Pak, bener Pak. Muka cakep, pas didorong jatuh. Gimana coba Pak? 1000 kali juga mendingan yang muda, betul betul Pak. Lah kok betul semua? Jangan-jangan mau cari yang muda semua? Insya Allah. Tuh, iya casingnya doang Pak. Maka saya katakan Pak, nikah karena kecantikan nanti akan luntur dengan waktu Pak. Nikah karena harta nanti akan habis termakan oleh biaya. Betul Pak? Makanya nikah jangan karena harta, jangan karena cantik, jangan karena dunia. Nikahlah karena jujur Mas nih, saya nikah waktu saya nikah Pak, itu karena Allah saya nikah. Untuk menghindari dosa, maka saya menikah. Untuk menghindari maksiat, maka saya menikah. Nah si Mas, kalau sekarang ngelihat perempuan bawaannya ngiler banget Pak. Tapi kalau udah nikah, insya Allah nggak ngiler lagi. Ngilirnya lain. Itu juga yang lakinya yang benar gitu. So, ada laki yang udah nikah ngiler banget Pak. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Mana orang? Kayaknya malam hari ini acara spesial ente dibully dah. Tuh Pak. Jadi kalau pernikahan itu karena Allah Pak, maka kedepannya ada tantangan apapun Pak, tantangan ekonomi, tantangan manusia, tantangan tetangga, kita tetap istiqomah dalam pernikahan kita, kagak pernah goyah, kagak pernah mundur sedikit pun untuk kemudian meninggalkan istri kita. Betul Pak? Betul Pak? Kan sekarang sering Pak,
Gara-gara harta orang menikah, akhirnya istrinya kagak dapat warisan, dicerain istrinya sama suaminya. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Gara-gara harta karirnya melejit Pak. Gara-gara harta karirnya melejit Pak. Lesti dan Bilar, bener Pak? Bilar menikah sama si Lesti. Ini gua lagi live lagi nih ngomongin Bilar Lesti. Bahaya ini. Lesti sama Bilar Pak. Bilarnya pengen naik kawin sama si Lesti, Lestinya turun. Dia kemudian mau selingkuh kemarin. Bener Pak? Bener Pak? Si Lesti dicepek Pak berantem. Ada videonya Pak. Sampai disebutin binatang-binatang semuanya Pak. Ada yang binatang yang diharamkan sama Allah disebutin juga Pak. Apa Pak? Saya nggak mau nyebutnya. Disebutin juga Pak. Masya Allah, itu kalau misalkan nikahnya bukan karena yang di atas, bukan karena Allah Pak, nikahnya karena dunia, maka mudah digoyahkan dengan tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Maka sempat-sempat dia nggak akan menilai istrinya. Padahal si Lesti Pak, kalau nyari duit suaranya enak banget Pak. Gampang ya. Enak Pak, suaranya enak maka bayarannya mahal. Dia suka nyanyi kan begini. Sekali seumur hidup, gitu Pak. Cukup satu kali datang. Loh, asik. Ini jangan-jangan ada fansnya Lesti. Untuk selamanya seia sekata cinta. Untuk Apa harta dunia? Tuh Pak, tuh. Makanya saya katakan Pak, itu lagunya udah bagus banget itu Pak, bagus. Tapi karena dunia tujuan pernikahannya, akhirnya Pak dia bisa goyah pernikahannya. Mas, jangan sampai begitu ya Mas ya. Mas ya, jangan ikutin si Bilar, jangan ikutin si Lesti, jangan Pak. Ada lagi perempuan yang selingkuh Pak, namanya si Sahnas Pak. Adanya Raffi Ahmad Pak. Kenal Pak Sahnas, adanya Raffi Ahmad Pak. Kenal nggak Pak? Kenal ya. Kemarin Pak ada lagi Pak yang selingkuh Pak, perempuan saya, istrinya si Arhan Pak, pemain sepak bola Pak. Siapa namanya? Azizah. Kok Ustadz tahu sih? Ya Ustadz juga nonton TV coy. Emangnya Ustadz baca Quran doang, betul Pak ya? Ustadz juga mano. Iya, kalau Ustadz malaikat boleh ente ngomong begitu, kok Ustadz tahu begitu ya? Ustadz manusia, bukan hanya kemudian nonton TV, nonton HP juga sering kan begitu ya. Artinya wajar Pak. Maka kita ngambil ibrah dari kejadian tersebut. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Karena apa? Salah niat mengakibatkan kita rugi di kemudian harinya. Na'udzubillahi min. Tuh, itu yang pertama. Ya, niatnya karena Bapak saya mau tanya, dulu waktu nikah niatnya karena Allah apa karena cantik istri kita? Jujur Pak. Tadi salah, Bapak harus nikah lagi Pak. Ya sekalian yang berbahagia, saya punya cerita Pak. Cerita lagi nih. Jadi ngajinya cerita ke cerita aja Pak ya. Ada dua orang santri Pak. Yang satu namanya Samit. Dengerin nih, woi. Santri yang satu namanya Samit, yang satu namanya ini nih, Zaini. Udah gitu aja supaya gampang lah ya Pak ya. Ngapa hujan ya Pak ya? Maju Pak, maju Pak, nggak apa-apa, maju Pak, maju Pak. Maju deketan Pak, deketan. Maju, maju. Maju deketan. Nah. Maju. Gede ah. Iya. Mudah-mudahan besok mah terang nih Pak Haji ya. Karena orang hajatan doanya begitu Pak ya. Sampai kadang-kadang Pak ngikat kodok Pak di tenda Pak. Ada ustadz ngomong begini, pokoknya selama kodok diikat di tenda kagak akan turun katanya begitu.
Lanjutin Pak nih. Udah Pak, berarti ujian Pak? Ya, berhenti. Saya lanjut dari sini Pak. Bukan. Jadi ada seorang ustadz punya 2 orang santri Pak. Santrinya yang pertama Samit, yang kedua Zaini. Nih Pak nih. Namanya. Ini suatu ketika Pak, itu santri yang namanya Samit Pak, itu dia panen singkong Pak. Panen apa Pak? Singkong. Dia kebetulan orang susah Pak, nggak punya apa-apa. Yang ada singkong di kebunnya Pak. Itu panen singkong, ingat sama gurunya Pak. Emang ini santrinya santri soleh Pak, baik dia. Dia taklim sama gurunya. Dia niat sama gurunya lillahi ta'ala, bukan ada faktor dunianya. Ikhlas karena Allah dia mengabdi sama gurunya. Panen singkong tuh singkong Pak, ingat sama gurunya, dicabut dibawa ke rumah gurunya. Diketok pintunya Pak. Tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab Pak sama istrinya. Maju Pak, maju. Ini alamat ceramahnya sebentar Pak, alhamdulillah. Jangan lama-lama. Ya gitu. Dikondisikan aja Pak. Dikondisikan. Udah, lanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Lanjut ya. Ntar dulu. TikToknya, nama saya Ujeng. UJENG. Ya, saya lanjutkan. Jadi ini si Samit Pak, ingat sama gurunya, itu singkong dicabut, dibawa ke rumah gurunya, ketok pintu, dijawab sama gurunya, lalu kemudian diberikan itu singkong Pak sama gurunya. Gurunya mikir, ini si Samit santri yang soleh, dia ingat sama saya, dia ingat sama gurunya. Gua kagak enak kalau dia pulang dengan tangan kosong. Tuh Pak, guru yang baik juga menyayangi muridnya Pak, menyayangi santrinya. Akhirnya dia nanya sama istrinya, Umi, ini si Samit bawa singkong, ini bawa banyak banget sekarung. Kira-kira ini dia pulang tangan kosong, kita kagak enak. Kata Umi, kan di belakang kagak ada apa-apa, adanya cuma kambing doang. Gimana kira-kira itu? Ya udah, kambing itu tolong kasihin ke si Samit untuk di. Gara-gara apa tuh? Gara-gara singkong. Ikhlas karena Allah, bawa singkong, pulangnya dapat kambing. Di jalan pulang ketemu sama Zaini, ketemu sama Zaini. Ditanya sama Zaini, Samit, ente dari mana? Saya dari rumah Kiai, dari rumah Ustadz. Lah, ente kok bawa kambing? Iya nih, gua bawa singkong, pulangnya disuruh bawa kambing. Ini otaknya Zaini emang udah mikir Pak nih. Udah mikir. Dia bawa singkong, pulang bawa kambing. Gimana kalau gua bawa durian nih? Kira-kira gua pulang bawa samping kira-kira nih. Itu otak dagangnya udah main di Pak tuh. Akhirnya Pak, Zaini langsung beli ke pasar induk Cibitung Pak. TB lagi. Kagak, ini pasar induk, TB lagi. Ke pasar induk Cibitung Pak, dia beli durian, dia bawa tuh durian Pak ke rumah ustadznya, ke rumah gurunya. Assalamualaikum guru, saya bawa durian nih. Waalaikumsalam, siapa? Zaini. Dibawa Pak, guru ini durian rasanya manis banget guru, rasanya luar biasa manis banget, pokoknya guru harus cobain. Terus makan. Ini gurunya juga bingung, ini si Zaini sekarang bawa durian, tadi si Samit bawa singkong, kagak bawa apa-apa, cuma ada kambing satu-satunya disuruh bawa sama si Samit. Sekarang ini si Zaini bawa durian, bingung gua mau ngasih apa. Nanya sama bininya, tak dulu apa, udah motong gua. Nanya sama bininya, ini dikasih apa ya si Zaini kira-kira bawa durian? Nggak ada lagi ya tuh Ustaz, nggak ada lagi. Ini cuma ada singkong bawaannya si Samit, nggak ada lagi.
Udah Pak, kira-kira si Zaini pulang bawa apa Pak? Bawa anak gadisnya Ustaz. Akhirnya Pak, makanya kalau niat itu yang benar, betul Pak, betul? Niat nikah yang benar, niatnya si Ustadz yang benar. Kalau niatnya ikhlas karena Allah yang benar, insya Allah dikasih yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh niat pernikahan yang benar. Ya dengerin ya. Bebe ini gue ngomong. Ini baru satu doang nih Pak, ceritanya kelar Pak. Baru satu. Ayo Pak, perbaiki niat pernikahannya untuk apa Pak? Bukan untuk dunia, bukan untuk harta, bukan untuk kecantikan, bukan untuk syahwat. Mohon maaf Pak, kadang ada orang nikah tujuannya syahwat, katanya ikutin sunnah Nabi. Apaan sunnah Nabi? Lo kagak pernah sholat tahajud, lo kagak pernah sholat ke masjid. Betul-betul Pak? Masa ngakunya sunnah Nabi? Sunnah Nabi apaan ente? Syahwat ente yang ente ikutin. Betul-betul Pak? Orang sekarang nikah lagi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tujuannya sunnah Nabi apa syahwat? Saya tanya Pak. Woi, jawab ini, sunnah Nabi apa syahwat? Syahwat. Kalau Nabi iya benar, dia dakwah Pak kepentingannya. Dia menikahi Khadijah karena kepentingannya dakwah. Kenapa? Nabi Muhammad membutuhkan sokongan dana, membutuhkan sokongan keamanan dari Khadijah. Betul Pak? Lah ente tujuan nikah buat apa? Yang kedua, yang ketiga, keempat, buat apa saya tanya kalau bukan syahwat? Dengerin. Woi, mana nih laki-laki? Yang tukang kawin lagi mana? Yang bininya dua mana? Saya mau sampaikan begini, sorga, dengerin ente nih. Dengerin. Sorga itu, dengerin, bukan diperuntukkan buat yang istrinya 4, bukan. Dengerin nih. Tetapi sorga diperuntukkan buat suami yang solehnya minta ampun meskipun istrinya hanya 1. Betul? Coba gini. Paham tuh. Awas nikah lagi. Ini nggak ada calon perempuannya sini, nggak dapat saya jadinya. Masya Allah. Biasanya Pak kalau ceramah pernikahan saya pas habis akad nikah tuh Pak. Jadi resep kita ada ceweknya, ada lakinya kan gitu ya. Ini lakinya doang, nggak susah kita. Tuh Pak. Jadi yang pertama adalah niatnya karena Allah. Bahkan di dalam Quran surah Al-Bayyinah di sana katakan Pak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Artinya begini, kita itu Pak diperintahkan untuk ibadah itu yang ikhlas Pak. Nikah itu yang ikhlas. Ikhlas itu artinya suci Pak, bersih. Artinya kagak ada unsur yang lain, unsurnya cuma satu, nikahnya karena siapa? Itu doang Pak nikahnya. Tuh. Satu Pak. Ini udah apa belum Pak? Belum. 3 lagi. Bukan udah 1 jam kurang nih Pak nih. Tadi 8:30 saya mulai Pak ya. Jam 9 lewat udah Pak. Saya lanjutin Pak ya. Kalau kelamaan takutnya nggak enak Pak, Bapak ini kan malam sunnah malam. Iya, takutnya apa merubah psikologi seorang suami dan istri. Ada ayatnya tadi. Hah? Ada ayatnya. Hadis tuh mah. Hadis. Kalau Nabi pulang, Pak, Nabi pulang itu disambut sama istrinya. Makanya seorang istri harus menyambut suaminya pulang. Kalau suami assalamualaikum, istri jawab waalaikumsalam. Ini mah beda Pak kalau istri-istri zaman sekarang. Suami pulang assalamualaikum, istrinya kagak jawab salam waalaikumsalam. Bener Pak? Malah istrinya ada di kamar, ngapain? Main HP Pak, kagak kedengeran tuh kuping ngedengar salam suami. Betul Pak? Mana istri-istri sekarang? Mana istri-istri? Ini pelajaran. Makanya kalau kita ngikutin daripada Nabi, insya Allah keluarga kita benar Pak, selamat Pak, insya Allah keluarga kita. Makanya yang kedua Pak, yang kedua, cara kita menggapai sakinah mawaddah rahmah serta takwa, ikutilah cara-cara keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, saya mau tanya Pak, woi Pak, kira-kira kita siap nggak Pak keluarga kita seperti keluarganya Nabi Pak? Siap nggak Pak? Siap nggak? Kalau keluarganya Nabi
Kalau Nabi nikahnya kira-kira yang pertama istrinya perawan apa janda, Pak? Hah? Janda. Janda apa perawan? Ente nikah janda apa perawan? Hah? Berarti kagak sunnah ente. Harusnya nikah istri yang pertama adalah yang janda, tapi yang kaya, jangan yang susah. Banyak janda yang susah minta diempanin. Tapi kalau misalkan ada yang kaya, jangan buat ente, buat ustaz. Karena apa, Pak? Karena ustaz itu fungsinya seperti Nabi, apa? Mewarisi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi. Dakwah bisa jalan ada dua faktor, Pak. Yang pertama faktornya adalah ini, apa namanya, Pak? Duit. Makanya Khadijah dipilihkan oleh Allah untuk Muhammad, untuk menjadi pasangan hidupnya Muhammad, karena dakwah itu butuh ini. Yang kedua, Khadijah itu wanita terhormat, Pak, min kubara'il Quraisy. Beliau itu adalah pembesar orang-orang Quraisy, Pak. Artinya kalau Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, nggak ada yang berani macam-macamin sama Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kalau yang kaya janda kasih siapa? Nggak mau kalah dia. Nih, Pak. Saya ambil aja, Pak. Saya ambil aja bagaimana malam pertamanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini hubungan pembahasan 18 plus nih, Pak. Dengerin nih, woi. Ini kira-kira yang sudah aki-aki, yang bapak-bapak zaman dulu waktu malam pertamanya begini apa kagak, Pak? Asik banget. Lu kan belum kawin, Bang. Belum kawin dia kan ya? Ya, imajinasinya tingkat tinggi deh. Nih, ente nih nanti. Pas malam pertama, kata Nabi yang diajarkan kepada Sayyiduna Ali dan Sayyidah Fatimah. Diajarin depannya Ali sama Nabi. Ali, ente ntar kalau malam pertama jangan to the point baik, jangan. Ada prolog dulu, prolog dulu. Ente harus hafal tuh doanya, ada doanya. Cuma kadang-kadang kita yang udah tua lupa baik sama doa mah. Itu anak jadi bukan pakai doa. Bener Pak. Woi, ngaku dah ente. Makanya anaknya susah diatur, Pak. Ya ada bocah lagi nih begini. Dengerin, Pak. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau kau nanti malam pertama kau berdiri berhadap-hadapan dengan istri kau. Berdiri coba. Berdiri. Sono sini. Nih nanti berhadap-hadapan. Ini istrinya, Pak. Itu jangan ngapa-ngapain dulu selain melakukan hal ini, Pak. Tak dulu apa? Kuat baik. Lah dia mah imannya tebal insyaallah. Muka orang soleh ini mah, Pak. Tengku Wisnu, Pak. Pemuda hijrah. Yang kalau pakai celana segini, Pak. Pemuda hijrah namanya. Nih, dia, Pak, malam pertama jangan ngapa-ngapain dulu, tapi ikutin yang diajarin sama Nabi. Pegang ubun-ubunnya istrinya, Pak. Ada pakunya enggak? Iya, kalau lu kawin sama orang sono TB. Lu mah bukannya pakul, apa namanya, susuk, Pak. Nih, dengerin. Ente pegang ubun-ubunnya. Lalu ente baca doa. Apa doanya? Tahu enggak? Selain itu apa? Allahumma barik laha fi wa barik filah. Artinya tahu nggak? Arabnya aja nggak tahu. Nggak tahu ya. Kata Arabnya diartikan begitu. Ya Allah, berkahilah apa yang ada
apa yang ada pada dirinya untuk diriku, dan berkahilah apa yang ada pada diriku untuk dirinya. Jadi itu kita saling menyerahkan, Pak. Diriku adalah untukmu dan dirimu adalah untukku. Kira-kira kalau perempuan didoain begitu, Pak, ikhlas apa kagak, Pak? Oi, tuh Pak, Masya Allah, Nabi ngajarin doanya aja mesra begitu, Pak. Bapak kira-kira waktu malam pertama pakai doa apa langsung baik, Pak? Pantesan jadi anak-anak yang begini. Terus saya tancap terus ya. Nah, ini udah apa lanjut, Pak? Saya duduk kan. Nah, tak dulu belum kelar, Pak. Coba. Jadi kalau misalkan dia sudah doa begitu, istrinya didoakan, istrinya ikhlas, Pak. Maka kalau kita melihat kepada ada keterangan kitab yang lain, namanya kitab Uqudul Lujain. Kitab apa? Uqudul Lujain. Kitab ini bicara tentang pernikahan juga. Uqudul Lujain. Nah, ini kitab ini salah satu yang menganjurkan kalau mau berhubungan sama istri itu harus membaca pertama sholat 2 rakaat, yang kedua membaca surah Al-Quran terlebih dahulu. Insya Allah nanti anaknya yang jadi dari hubungan tersebut, insya Allah anaknya yang soleh dan soleh. Kira-kira ente boleh milih surahnya surah Al-Baqarah apa surah Ali Imran kira-kira? Ini Pak, cara kitab ini gak pernah dipraktekin Pak sama siapapun, termasuk sama Ustadz. Susah Pak, ini susah. Ini kebaikan tapi jarang dilakukan. Maka sunnah Nabi yang gampang-gampang aja Pak yang dilakuinnya. Kayak tadi itu doain Pak istri kita, insya Allah barokah anak yang dilahirkan, insya Allah jadi anak yang soleh dan solehah. Tuh. Setelah itu Pak, setelah itu doa yang tadi doanya ente itu apa doanya tadi? Doa apa? Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka khaira. Jadi kita meminta kebaikan istri kita Pak. Wa khairu ma jabaltaha alaih. Karakter baiknya ya Allah hadirkan buat saya. Jangan karakter buruknya ya Allah hadirkan buat saya. Karena istri kelihatannya nanti, bukan malam pertama. Betul Pak? Betul. Kalau malam pertama bahkan kentut aja ditahan. Betul Pak? Tapi kalau udah malam yang ke-100 kira-kira ditahan apa kagak Pak? Lepas aja Pak. Lagi makan, dut. Lagi ngobrol. Udah paham ini Bapak nih. Tuh. Makanya karakter kita minta sama Allah, karakter yang baik. Ya Allah, jadikan karakter istri saya ini bagi saya yang baik. Jangan sampai ada karakter yang buruk terbawa dalam rumah tangga kita. Makanya yang namanya pernikahan itu didasari mencari istri itu pertama li jamaliha. Apa Pak? Karena cantiknya. Yang kedua lima liha, karena hartanya. Yang ketiga li nasabiha, karena nasabnya, keturunannya. Ngomong keturunan sekarang lagi ramai nih Pak, keturunan Nabi Pak. Balawi. Keturunan Nabi nih Pak. Ada di sini Balawi ada. Ada nih. Tarik Pak. Oh dia lagi Kayaknya dia semua malam ini. Ini bye-bye Pak, karena gini Pak, kita nggak usah ngebahas kayak gitu. Yang penting persaudaraan, persatuan kita jaga, betul Pak? Nggak ada artinya nasab kalau amal soleh kita kurang, betul Pak? Makanya sekarang kata Allah Subhanahu Wa Taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita kemudian amalnya terbaik, yang baik-baik kita lakukan, insya Allah kita baik di hadapan Allah Subhanahu. Tapi Pak, demi Allah, demi Rasulullah, kita kalau kagak ada kaum Ba'alawi yang datang ke Indonesia, kita nggak akan mengenal Islam. Saya yakin Pak itu.
Betul Pak? Makanya terima kasih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, siapa yang berterima kasih kepada Allah, insya Allah berterima kasih kepada manusia. Kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Makanya saya Pak Habaib, saya senang. Kiai, saya senang. Ustadz muda yang pinter, saya senang. Ustadz muda yang songong, saya nggak senang Pak. Demi Allah saya nggak senang Pak. Kenapa? Karena ustadz muda songong, ala belagu amat nih bocah, kayak ilmunya paling tinggi aja, kan begitu Pak ya. Ingat, di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi, dan selanjutnya. Maka yang saya harapkan semua orang merasa pintar, tetapi silahkan saja buat dirinya, tapi di hadapan orang lain kita harus merasa lebih, tidak merasa lebih pintar di hadapan manusia yang lainnya. Betul Pak? Saya di sini merasa bodoh Pak di hadapan Bapak ini. Saya merasa bodoh di hadapan Bapak. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kalau merasa bodoh itu berarti tawadu bahasanya. Apa namanya Pak? Tawadu. Orang yang tawadu itu bagus Pak. Tapi kalau ada orang yang sombong di hadapan saya, maka saya harus lebih sombong daripada orang sombong di hadapan saya. Betul Pak? Kata satu kalimat, man takabbara alal mutakabbir shadaqatun. Siapa yang angkuh di hadapan orang yang angkuh, maka itu sedekah bagi orang yang angkuh. Di sini alhamdulillah orangnya tawadu semua, maka saya nggak boleh sombong. Betul Pak? Nah, insya Allah Mas pegal ya. Bukan. Aduh, kapan lagi? Latihan Mas, besok tuh jadi pengantin berdiri lama loh. Bener kan? Sampai begini berjam-jam, ente mah enak liatin sambil duduk makan. Dia mah kagak, sholat aja kadang-kadang ketinggalan Mbak dia. Kita nasihatin besok istrinya sholat, jangan lupa sholat. Ya? Sholat, johor, terutama asar tuh biasanya orang lalai Pak. Hati-hati Pak, asar tamu lagi banyak-banyaknya. Bener gak? Entar ah. Akhirnya kagak sholat. Nauzubillah. Johor, asar, maghrib, isya, jangan ada istilah jamak karena kita kagak ada syaratnya untuk menjamak sholat, nggak ada. Menjamak, mengkosor, apalagi nanti meninggalkan sholat sampai mengqadha sholat, kagak ada. Pernikahan sama halnya hukumnya seperti orang yang mukim biasanya, bukan orang yang musafir. Nah, jamaah sekalian berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baru 2 ya? Woi, udah 2 ya? Udah lama ya, sudah ya. 2, nanti 2 lagi saya sampaikan insya Allah kalau dia udah punya anak. 2 lagi kalau dia udah punya anak ya. Tapi pesan saya Pak, 2 ini diamalin. Yang pertama kita niat, yang kedua ngikutin Nabi Pak rumah tangganya. Jangan sampai enggak Pak. Ikutin Nabi rumah tangganya, insya Allah kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kata Nabi begini Pak. Kata Nabi nih, siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia nanti bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin. Kitab itu kitab yang masyhur. Maka siapa orang yang mengamalkan hadis tersebut dan kemudian dia benar-benar dalam keluarganya ngikutin sunnah Nabi, insya Allah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dah, itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kan doa ya. Udah, doa apa langsung? Doa ya. Udah, nggak ada pesan apa? Nggak ada, udah. Cukup ya. Udah. Nggak ada pertanyaan nggak Pak? Alhamdulillah 1 ada pertanyaan. Lamaan ya. Udah cukup ya. Ini yang tadi dibully mau nanya nggak? Nggak udah, karena ya udah. Langsung. Bukan, saya kalau ceramah kalau di masjid-masjid itu Pak pasti ada yang nanya Pak. Ustaz saya mau nanya. Katanya pertanyaannya berbobot, masya Allah. Ternyata pertanyaan nggak berbobot. Ustaz kapan udahannya? Begitu kan? Songong banget loh. Udah ngasem. Kalau sekalian berbahagia, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang terpenting dari acara ini kita harus amalkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita niat pernikahannya salah, perbaiki Pak hari ini karena Allah pernikahan kita. Insya Allah, kalau karena Allah pernikahan kita, semuanya akan menjadi solusi bagi kehidupan kita Pak.
Kita hidup susah, alhamdulillah Pak, tenang, kagak gelisah kita. Kita hidup kaya, tidak berpoya-poya. Kenapa? Nikahnya karena Allah, bukan karena harta, bukan karena yang lainnya. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Dua lagi Pak. Dua lagi sebenarnya ada sholat, ada mesra. Tapi nanti itu, nanti ya. Kalau ente udah kawin lagi, salah. Sorry. Untuk dua lagi nanti Pak saya jelaskan itu. Karena kalau dua lagi ini bisa-bisa jam 10:30 kelarnya nih Pak ya. Gitu, ini aja udah mau 1 jam gitu ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Kita doakan keluarga besar daripada Bapak Hero ya. Pak Hero insya Allah acaranya Pak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau acaranya berkah yang datang banyak apa sedikit Pak? Kira-kira kalau acaranya berkah amplopnya gede apa kecil Pak? Aminin taruh, amin dong. Ini udah saya doain kan ini. Apalagi tadi rahmat turun, langit lagi terbuka nih Pak. Allah langsung mendengar ini Pak. Karena apa? Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Makanya Allah melihat mendengar apa yang kita doakan ucapkan malam hari ini. Semoga yang datangnya banyak. Amin ngapa coy? Ente kalau kagak dikodein nggak amin ya. Insyaallah. Yang datangnya banyak. Amplopnya juga banyak. Insya Allah kagak hujan. Amin ya Rabbal. Besok ente jangan pakai baju nggak terbalik ya. Itu petua orang dulu Pak. Tapi mau dipakai mau kagak jangan, terserah Pak itu mah. Anda mau pakai mah enggak ya jangan nggak apa-apa itu mah. Ada dulu orang tua saya Pak waktu nyunatin anak saya dia pakai baju terbalik Pak. Saya nanya. Mak itu ngapa baju terbalik? Buru-buru emang yang pakai baju terbalik. Kata mas saya begini, udah diam loh, begitu. Jadi orang tua kadang-kadang nggak boleh Pak tahu alasannya kita Pak, nggak tahu Pak itu kenapa gitu. Udah diam loh, diam, gitu Pak, diam baik. Ada nggak besok yang hajatan yang pakai baju terbalik dari keluarga besar Bapak? Baik-baik itu Pak, jangan ditanya Pak, pasti jawabannya sudah diam loh. Gitu biasanya. Karena hal-hal yang kayak gitu kagak perlu alasan. Biasanya begitu Pak ya. Yang perlunya apa Pak? Keyakinan. Apa Pak? Seorang pawang hujan kalau kagak yakin hujan apa kagak Pak? Hujan. Tapi kalau dia yakin insya Allah kagak hujan. Kalau pawangnya aja kagak yakin bagaimana yang hajatannya? Kan begitu ya. Makanya besok nggak usah cari pawang hujan Pak. Gampang caranya supaya Bapak kagak hujan. Gampang Pak. Pak mau tahu apa caranya Pak? Gimana? Hah? Gampang Pak. Bapak jangan hajatan di bulan yang September, Desember. Hajatan tuh Januari, itu musim kering ya Pak ya. Ganti aja. Masya Allah. Udah Pak, kita doa ya Pak ya. Udah Pak, udah cukup doa ya sekarang Pak doa ya. Nah gimana? Doa kakak, doa. Nah, ya. Kita doakan semoga kedua mempelai juga Pak. Insya Allah pernikahannya langgeng Pak. Pernikahannya penuh dengan sunnah-sunnah Nabi di dalamnya Pak. Pernikahannya sakinah mawaddah rahmah dan takwa Pak. Dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Insya Allah anaknya banyak. Sebagaimana hadis Nabi, kalau Nabi nanti bangga kepada umatnya yang jumlahnya banyak. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik Allah tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in.